Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu viral di media sosial di mana seorang RT di Tangerang Selatan membubarkan ibadah rosario mahasiswa Katolik. Dan saudara dalam Tuhan, atas persoalan itu saya mengajak saudara melihat cuplikan video yang berikut. Dan sebelumnya pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita menyaksikan cuplikan videonya. Lagi berdoa rosario dipukul. Untungnya itu doanya hampir selesai, guys. Ini viral banget dan seluruh Indonesia itu tahu. Dan aku tahu umat muslim yang sesungguhnya itu benar-benar baik. Ini yang melakukan hanya oknum. Jadi kayak oknum yang ingin memecah belah gitu loh, guys. Jadi kalau saran Koko ya untuk umat muslim ataupun umat non muslim itu jangan sampai salah paham. Buat kalian semua biar nggak salah paham, aku Kristen, tapi mamiku itu suka doa rosario. Asal kamu tahu, doa rosario itu bener-bener dari hati paling dalam. Hubungannya antara pribadi dengan Tuhan. Dan itu bener-bener kusuk dan bener-bener silent. Ya, paling cuman pegang kayak gini, guys. Nih kayak gini. Ya, ini biasanya mamiku tiap malam berdoa. Dan itu bener-bener suaranya kecil. Aku di kamar aja nggak kedengeran. Apalagi orang luar. Kemarin pun aku ikut halal bihalal. Kiainya itu dari tetangga sebelah, Kiai Haji Muklisin. Orangnya baik, guys. Malah dia tuh kaget kenapa warga Muara Mas itu saling menghargai dan toleransinya gede. Malah halal bihalal yang non muslim, yang Cina juga ikut halal bihalal. Sampai dia sampai kaget. Gak ada, jarang banget orang warga yang lain tuh seperti ini. Lagi viral Pak RT bubarin orang lagi beribadah hanya karena nggak menghargai Pak RT-nya segala macam. Dan gue pengen kasih komen-komen yang lucu menurut gue. Beribadah sesuai tempat ibadah masing-masing sehingga tidak menimbulkan masalah. Ada yang komen tempatnya yang di jalan banyak-banyak. Berdoa boleh di mana saja, tapi ibadah ya di rumah ibadah. Soalnya sampai nutup jalan, Pertanyaannya kenapa ngadain di kosan? Kalau dibubarin karena masalah maksiat ya nggak apa-apa. Jadi bubarin karena ibadah, nggak ngotak. Banyak juga yang komen-komen yang begini harus izin dan segala macam. Ya memangnya dia melakukan hal yang negatif apa? Tapi banyak juga teman-teman muslim yang komen kayak gimana kalau kita orang muslim dibalik keadaannya lagi pengajian terus diusir. Ya jawabannya gampang lah. Bakal ada 525 ntar. Ini komen yang paling banyak yang dikopas ya. Kita ada 6 tapi yang agak lain cuma 1. Padahal ibadah kita orang Kristen nggak pakai toa. Ya sudah susah lah kalau misalnya berurusan sama orang yang mabuk agama. Kalau misalnya di US, kebanyakan orang muslim itu yang tertindas karena mereka minoritas. Begitu pula juga sebaliknya di negeri Konoha, karena salah satunya agama Kristen Katolik yang minoritas ya jadinya lebih sering tertindas daripada yang mayoritas. Apa yang terjadi di Tangsel kemarin ya antara mahasiswa Unpam dengan warga setempat dengan Pak RT-nya ya, kalau boleh saya beropini kecil ya, saya menganggap ini tidak murni masalah agama ya. Jadi orang-orang setempat membubarkan mereka itu tidak murni karena masalah mereka itu beribadah ya. Jadi saya merasa adanya sudah gesekan-gesekan sebelumnya ya, mungkin antara pemuda-pemuda setempat dengan mahasiswa-mahasiswa setempat itu atau bagaimana ya. Jadi kita nggak boleh melihat permasalahan ini sekerdil itu ya. Jadi saya merasa sudah ada bibit-bibit dari awal, karena kan mereka bilang itu bukan pertama kalinya ya, berarti sudah beberapa kali kegiatan tersebut dilaksanakan. Dan bisa jadi perkumpulan-perkumpulan mahasiswa ini pun sudah sering di daerah situ walaupun bukan dalam rangka ibadah tersebut ya, mungkin hanya sebagai wadah temu antara sesama mahasiswa-mahasiswa berasal dari timur ya, bisa saja terjadi ya. Jadi ini bisa menimbulkan gesekan ya antara, biasalah anak-anak PS ya kan, pemuda-pemuda setempat, bisa jadi terjadi ya, tanpa harus melibatkan sentimen agama ya. Apalagi stigma dari masyarakat kan ya, kita nggak usah munafik lah, stigma dari masyarakat tentang mahasiswa-mahasiswa dari timur ya kan sering membuat kerusuhan ya. Kita masih bisa flashback lah ke kasus-kasus yang di Malang, di Jogja
gereja ya. Dan ini sadar atau tidak bisa mempengaruhi orang-orang setempat dalam memandang dengan tidak adil tentang satu orang atau satu kelompok atau satu suku ya. Jadi ketika orang-orang di tempat lain membuat masalah ya, jadi mereka memukul rata bahwa orang-orang ini memang bikin masalah mulu kan gitu. Jadi itu pandangan saya ya, karena untuk wilayah Tangsel sana saya nggak percaya nggak ada yang beragama Kristen ya, nggak beragama selain Muslim ya. Jadi mereka itu bukan orang-orang yang terlalu terbelakang ya menurut saya ya. Jadi pasti ada faktor-faktor lain yang sebenarnya ditutup-tutupin atau nggak disadari juga bisa jadi ya, yang membuat masyarakat setempat merasa tersulut dengan kegiatan tersebut ya. Ya bisa saja mereka datang sana kan bisa saja bawa motor ya, mungkin gaya atau gimana cara berbicaranya yang salah dipahami oleh orang setempat seolah-olah kayak nantang-nantangin kan, bisa jadi begitu ya. Makanya ya saya juga, ini kan opini saya ya, jadi bebas orang memandang persoalan ini. Oke. Dari dulu sampai sekarang masalah pertoleransian, masalah keyakinan, agama nggak beres-beres. Ada aja kejadiannya. Kemarin pendeta yang begitu, bikin hawa panas. Ada lagi ustadz yang suka begitu. Ditambah lagi Pak RT sama warga-warganya juga begitu nih. Orang lagi berdoa diganggu-ganggu. Emang susah. Kenapa sih begitu berat gitu memberikan sebuah toleransi gitu, memberikan sebuah kedamaian? Kenapa begitu berat sih? Kan cuman berdamai sama sebuah sebuah pilihan orang gitu. Misalkan si A milih agama ini, si B milih agama ini, kan bisa tetap berteman kan, berdamai gitu, bersaudara bisa kan? Yang berbeda kan cuman keyakinannya, darahnya, tainya, jembutnya, semuanya sama, rambut-rambut juga, darahnya juga merah-merah juga. Apa bedanya sekarang gue tanya? Begitu sulit bertoleransi itu maksudnya gimana sih? Coba deh, introspeksi diri, berkaca diri gitu. Sebelum melakukan sebuah kesalahan, kita berkaca diri. Oh, kalau agama gue dikiniin, gue marah nggak ya? Begitu coba deh. Ya susah sih kalau udah nggak sadar mah. Gue tuh bingung ya, masalahnya tuh gini. Hanya memberikan sebuah toleransi, saling berdamai gitu ya, saling bersaudara, itu kenapa begitu sulit gitu loh. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak ya, seperti apa tanggapan beberapa orang netizen di video tadi tentang berita viral beberapa hari yang lalu mengenai seorang ketua RT yang membubarkan ibadah Rosario mahasiswa Katolik di Tangerang Selatan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak RT ini tidak bijak ya, tidak terpuji sama sekali. Kenapa? Ya, dia mengganggu orang yang sedang beribadah. Ya, mereka beribadah bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Mereka sedang memuji memuliakan Tuhan. Mereka sedang menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Jadi tidak bijak ketika RT ini ya, atau Pak RT ini melarang mereka beribadah, apalagi mengubarkan mereka. Dan kita juga sudah simak di media bahwa ya beberapa orang juga mengalami luka, saudara dalam Tuhan ya. Jadi harapan kita semoga di kemudian hari tidak lagi terjadi hal yang serupa ya. Mari kita menjaga toleransi, saudara dalam Tuhan. Lagi pula saya rasa ya, mahasiswa-mahasiswi ini beribadah tidak ya, mungkin saja ya, tidak menggunakan pembesar suara ya, macam toa atau loudspeaker atau sejenisnya ya. Jadi saya rasa tidak mengganggu sekali ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk membubarkan mereka. Apalagi mereka sedang beribadah gitu loh ya. Kalau mereka nyanyi, teriak-teriak, ya wajarlah mereka dibubarkan. Ini sedang beribadah ya, ini sedang
memuji Tuhan. Jadi tidak baik, tidak bijak ketika mereka dibubarkan gitu loh. Ya, sekali lagi apa yang dilakukan oleh Pak RT ini tidak terpuji ya, saya katakan ya. Saudara, mari kita menjaga nilai toleransi. Saya sering katakan begitu. Karena di Indonesia ini terkhusus ya, kita hidup di atas negara yang memiliki beberapa agama ya. Di negara kita ini ada beberapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah. Jadi antara agama yang satu dengan yang lain berbeda ya, banyak perbedaan, terutama perbedaan keyakinan, perbedaan sesembahan, dan perbedaan lainnya. Jadi bagaimana kita bisa hidup rukun, damai satu dengan yang lain di atas perbedaan yang ada ya, hanya ketika kita mengedepankan toleransi, hanya ketika kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Dan juga kita harus ingat bahwa semua umat beragama di Indonesia ini punya hak untuk beribadah ya, punya hak untuk beragama. Itu dijamin oleh undang-undang negara kita, saudara dalam Tuhan, termasuk Kristen dan Katolik. Walaupun di Indonesia ini bisa dibilang Kristen dan Katolik ini tergolong minoritas, tapi kita punya hak yang sama di Indonesia ini. Ya, kita punya hak yang sama dan juga kita punya kewajiban yang sama untuk memajukan negeri tercinta kita ini. Jadi sekali lagi ya, tidak ada alasan sebenarnya membubarkan ibadah Kristen atau Katolik. Hal ini sudah sering terjadi, saudara dalam Tuhan. Beberapa tahun belakangan ini sering kita dengar di media, bahkan mungkin kita lihat secara langsung kalau itu di lokasi kita lah ya, bahwa gereja itu selalu dipersekusi ya. Jemaat gereja, baik jemaat gereja Kristen maupun Katolik, sering mengalami tekanan dari luar gitu loh ya. Gereja sering mengalami penolakan. Bahkan tidak hanya itu, tidak sedikit gereja yang akhirnya diintimidasi atau dirusak gitu loh. Kita tidak berharap hal-hal semacam ini terjadi. Mari kita menjaga kedamaian, mari kita menjaga kerukunan, dan mari kita menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Sekali lagi, semua umat beragama di negeri ini punya hak yang sama, terutama dalam beribadah, dalam beragama. Kita punya hak yang sama. Saya dengan saudara-saudara kita Muslim tidak ada bedanya. Kita sama-sama punya hak untuk beribadah di negeri ini. Ya, dalam hal beribadah, dalam hal beragama, sebenarnya tidak ada istilah mayoritas minoritas, tidak ada dalam Tuhan. Ya, kita sama di hadapan hukum. Dan setiap umat beragama di negeri ini ya, dijamin oleh pemerintah bahwa kita bebas beragama, kita bebas beribadah. Ya, negara ini bukan negara agama, negara kesatuan Republik Indonesia yang berdiri di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi mari kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Mari kita menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.